Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada podcast kajian Ramadan Madrasah Diniyah Darun Najah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang kita sering ucapkan tapi terkadang kita belum mengetahui makna sebenarnya, yaitu istighfar. Lalu bagaimana sih istighfar bisa menjadi keberkahan hidup kita, terutama di dalam bulan yang penuh ampunan ini? Kali ini kita bersama Ustadz Halim. Saya bisa memanggilnya Mas Halim. Selamat sore Mas Halim. Iya, selamat sore Mas Akmal juga. Bener kan namanya Akmal ya? Ya. Oke. Jadi sebenarnya apa sih makna istighfar dalam Islam itu? Oke Mas Akmal, terima kasih atas waktunya. Jadi selamat sore juga buat seluruh penonton Darun Najah. Pada sore hari ini kita tuh membahas ya gimana sih makna dari istighfar itu, pemaknaannya seperti apa, terus pelaksanaannya seperti apa agar kita tuh ketika membaca istighfar itu bisa terus menjiwai pemaknaannya itu dalam seperti itu Mas. Jadi mungkin dari yang pertama ya dari makna istighfar terlebih dahulu. Ya kalau secara bahasa Arab kan sudah jelas ya Mas Akmal bahwa istighfar itu diambil dari bahasa Arab istighfaro yastaghfiru istighfaron yang artinya meminta ampunan gitu. Nah kita itu meminta ampun kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan semesta alam, Allah Rabbul Alamin, yang dimana Allah itu sebagai zat yang memberi pengampunan. Allah itu Ghafaro Yaghfiru, zat yang mengampuni makhluk-makhluknya. Nah sekarang saya tanya Mas Akmal dulu, biasanya setelah habis sholat kayak gitu Mas Akmal baca istighfar gak? Baca dong. Nah gimana itu istighfarnya coba? Kan biasanya di Al-Farabi itu Astaghfirullahaladzim di wali walidayya la safiluku kil wajibati aliyya wali masyayikhina wali jamil muslimina wal muslimat gitu loh. Oke. Terus ada yang beda lagi gak redaksi istighfarnya? Terus mungkin dari saya ada istighfarnya seperti ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Terus ada redaksi istighfar lagi. Astaghfirullahaladzim Rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Dan tentunya ada redaksi istighfar yang namanya Sayyidul Istighfar. Nanti kita coba bahas itu. Nah, dari segala bentuk istighfar itu kan sebetulnya secara intinya sama ya. Gimana diri kita itu sebagai hamba yang penuh dosa, hamba yang penuh salah. Mas Akmal punya dosa gak? Pasti punya. Punya salah gak? Pasti punya. Ya, kalau kaitannya dengan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, tentunya kita itu atas segala dosa kita memohon ampun kepada Allah dengan berbagai versi, entah redaksinya seperti apa. Tapi memang dalam masyarakat kita yang sering diucapkan, yang banyak diucapkan memang redaksi istighfar astaghfirullahaladzim. Nah itu yang paling simpel, dan sesimpel itu pun redaksi itu punya makna yang mendalam Mas Akmal. Kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia kan astaghfirullahaladzim itu maknanya aku mohon ampun kepada Allah. Zat yang maha pengampun, agung, adil. Iya. Gak apa-apa bahasa gue. Nah jadi dari istighfar itu aja kita udah tahu bahwa ada sisi ilahiyah, ada sisi ketauhidan yang tinggi, bahwa Allah itu maha agung. Allah itu punya sifat dalam Asmaul Husna ya adim, yang artinya yang maha agung. Jadi ketika kita mencoba membaca istighfar dari redaksi yang simpel itu aja, ya coba kita renungi juga dari sisi ketauhidan bahwa astaghfirullahaladzim itu selain kita memohon ampun kepada Allah, juga kita merenungi bahwa Allah itu zat yang maha agung. Jadi dari sisi ketauhidan, tauhid kita nambah gitu Mas Akmal. Jadi iman kita ya nambah juga ketika kita sering baca istighfar itu. Nah, apakah penting istighfar itu menurut Akmal gimana? Ya penting sih. Emang gimana pentingnya? Soalnya ya kita pasti sebagai makhluk pasti punya dosa. Oke. Masa kita punya dosa nggak mau minta ampun, Pak? Oke. Nah saya punya analogi seperti ini Mas Akmal. Kalau dalam filosofi saya, dalam kesehariannya itu ada 3 hal yang penting yang mungkin bisa kita praktekkan. Yang pertama, ketika kita punya salah kepada orang kita minta maaf. Ketika kita sudah dibantu orang kita bilang terima kasih. Ketika kita ingin meminta pertolongan kepada orang, kita bilang permisi. Mungkin seperti itu. Nah, itu dalam hubungan hablum minanas aja, kita punya filosofi yang seperti itu. Nah, apalagi dengan hubungan kita kepada Allah, hablum minallah.
otomatis kita sebagai hamba yang udah diberikan segala nikmat oleh Allah, dalam contohnya sore hari ini aja kita menghirup udara yang segar. Setiap detik, setiap jam, setiap hari kita menghirup udara yang segar, dan itu gratis gitu. Nah, itu aja dengan segala nikmat yang Allah berikan, kita masih berbuat salah kepada Allah. Contohnya mungkin sholat kita kadang molor, kadang melebihi waktu gitu. Mungkin juga ya ibadah-ibadah kita yang lain kita kurang kejiwaannya. Jadi secara kesalahan kepada Allah itu ya memang kita tuh banyak salahnya, banyak dosanya, sehingga istighfar itu sebuah absolutisme gitu. Ya kita wajib istighfar ya karena kita punya banyak salah. Kita salah kepada manusia, misal dalam dunia usaha kita salah kepada bos, gitu aja kita merasa ewoh, kita sungkan gitu kan kepada bos. Apalagi kita salah kepada Allah, otomatis harus kita lebih meminta ampun kepada Allah. Seperti itu Mas Akmal, analoginya. Tapi kalau di bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh ampunan. Itu istighfar memiliki apa ya, khusus nggak apa penempatannya dibanding bulan-bulan yang lain gitu. Oke, ya intinya perlu diketahui bahwa Ramadan memang bulan yang penuh keberkahan, bulan yang mulia, bulan yang penuh kesucian. Jadi memang teman-teman semua ketika Ramadan ini silakan diperbanyak ibadahnya. Dalam segi pengampunan istighfar pun ya lebih diperbanyak istighfarnya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi ketika seseorang itu puasa di bulan Ramadan, syaratnya ada dua. Yang pertama dengan penuh keimanan, yang kedua dengan penuh mengharap pahala, maka Allah itu menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Ini juga hadisnya sering Mas Akmal dengar ya. Ya, jadi dari hadis itu aja udah jelas bahwa ya ketika kita puasa di bulan Ramadan itu ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan tentunya dengan puasa yang sebetul-sebetulnya puasa, menjaga hawa nafsu, nggak hanya menjaga makan dan minum. Dan juga Mas Akmal pernah dengar ini nggak? Oh, diceritain bahwa 10 hari pertama bulan Ramadan itu dapat apa? Dapat apa itu pernah dengar? Gimana? Belum. Oh, belum pernah dengar. Jadi mungkin kalau di bulan Ramadan kan ada 30 hari ya. Ya disebutkan dalam sebuah hadis ya, walaupun ada beberapa ulama yang menyatakan oh hadis ini dhaif, tapi tetap kita bisa jadikan sebagai patokan dalam beramaliyah gitu. Nah, disebutkan bahwa awaluhu rahmatun. Jadi awalnya bulan Ramadan itu rahmat. Kemudian wa ausatuhu maghfiratun. Tengah-tengahnya bulan Ramadan itu maghfirah atau ampunan. Dan kemudian wa akhiruhu itqu minan nar. Dan akhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu membebaskan manusia dari api neraka. Nah, itu kan udah jelas ya bahwa ya memang bulan Ramadan itu ya bulannya pengampunan gitu. Ya bahkan juga ya kalau kita ngomongin Ramadan, ketika Ramadan pintu-pintu surga dibuka, terus pintu-pintu neraka ditutup, dan juga setan-setan dibelenggu, itu kan ya potensi kita untuk berbuat dosa di bulan Ramadan itu kan ya sangat kecil ya, karena bayangin setan-setan aja dibelenggu. Nah, kok ada ya mungkin ketika bulan puasa seseorang masih melakukan dosa, khilaf, salah, berarti kan memang pure itu dari hawa nafsu diri sendiri. Ya mana setannya? Setannya nggak ada kan, karena setannya udah dibelenggu. Jadi memang ya ini bulan yang penuh pengampunan, ya kita silahkan bisa memperbanyak pengampunan gitu. Kan ada ya doa khusus di bulan Ramadan yang memang biasa kita lafalkan. Tahu doanya nggak gimana? Yang Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna ya karim. Masya Allah, itu memang doanya. Jadi memang ya dari doa itu aja kita udah tahu bahwa Allah itu memang yang zat yang maha afun, zat yang maha mengampuni. Dan Allah itu tuhibbul afwa, suka mengampuni, sehingga ya kita mohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan ini. Seperti itu. Tapi kadang tuh ada orang mikirnya gini, membacakan istighfar itu setelah melakukan dosa gitu. Dosa gitu. Iya. Oke. Tapi sebenarnya tuh orang yang harus baca istighfar itu orang yang seperti apa gitu. Oke. Dan yang pasti kalau ngomongin orang yang berdosa, ya udah pasti ya dia
tetap Harus. wajib ya, harus untuk meminta ampun ya, karena kalau nggak meminta ampun ya gimana Allah mengampuni dosanya gitu, walaupun itu hak prerogatif Allah untuk mengampuni dosa. Sebenarnya istighfar dan taubat itu punya makna yang lekat, Mas Akmal. Istighfar dengan taubat. Taubat. Kalau istighfar itu meminta Ampun. ampun, kalau taubat itu Minta ampun. Terus tidak melakukan oke, lagi. tidak melakukan lagi. Nah, mungkin biar lebih mantep, biar lebih yakin, ini aku bacain sedikit ibarah ya, Mas Oke, Akmal. oke. Jadi di kitab Salamun Taufik pun tuh ya udah jelas bahwa taubat itu salah satunya dengan istighfar. Disebutkan seperti ini, tajibut taubati minadzunubi fauran ala kulli mukallafin wa hiya an-nadmu wal iqla'u wal azmu ala alla ya'uda ilaiha wal istighfaru. Jadi dalam bertaubat itu tingkatannya. Yang pertama itu an-nadmu, penyesalan. Ya, kita tuh harus menyesal telah melakukan dosa gitu. Kemudian wal iqla'u, kita meninggalkan dosa yang telah kita lakukan. Misal apa contoh, Mas Akmal kasih contoh. Ya, Dosa apa? ngambil uang orang. Oh, gitu. ngambil uang orang. Ya, Ngomong-ngomong. iya, otomatis ketika kita taubat ya udah, jangan sampai dilakukan itu. Ketika dalam posisi itu, ketika kita ingat oh kita sedang berdosa, ya udah kita tinggalkan uang itu. Kemudian wal azmu ala ya udah. Jadi azm atau niat untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Ya udah, ketika mengambil uang niat tidak akan mengulang lagi, dan juga tentunya dengan wal istighfaru, dengan Istighfar. istighfar. Bahkan Rasulullah pun itu per hari, setiap hari itu juga istighfar itu lebih dari 70 kali. Tepatnya beliau hampir setiap hari istighfar 100 kali. Bayangin beliau ada yang maksum, yang terbebas dari dosa, masih istighfar sebanyak itu. Dengan kita yang banyak dosa, ya mari kita perbanyak istighfar. Oke. Yang terakhir, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang pendengar agar lebih bersemangat untuk istighfar gitu? Oke, ya biar lebih semangat, coba dibacain syair dulu aja dari Abu Nawas. Pernah dengar ya? Ilahilas, hafal gak? Oh iya. Coba bareng-bareng Yo. dihafalin. Ilahilas tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Nah, dari syair itu aja ya kita tahu bahwa kita tuh memang tidak pantas berada di surga, tapi ya kita nggak kuat di neraka, sehingga kita minta ampun kepada Allah dengan sebanyak-banyak istighfar kita, dengan sebanyak-banyak amal perbuatan baik kita, karena sejatinya amal perbuatan baik yang terus kita lakukan itu menghapus dosa-dosa kecil. Semoga dengan zat Allah yang maha pengampun ya kita diampuni segala dosanya. Sama jangan lupa ini terakhir teman-teman, jangan lupa sering mengamalkan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa abu ubi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu diamalkan karena itu mengandung penghambaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengampunan yang besar kepada Allah juga. Seperti itu, Mas Akmal. Gimana, udah mantep belum? Udah nih. Wah, Oke. ternyata istighfar bukan cuma sekedar kata-kata. Oh iya, tapi iya. kunci keberkahan, Iya. kunci ketenangan untuk hidup. Apalagi di bulan Ramadan ini kita Iya. harus banyak-banyakin istighfar. Iya. Bahkan ini terakhir juga ya, cerita dikit. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pernah datang seorang pemuda menanyakan segala kerupakan hidupnya, kesusahan hidupnya. Ya mulai dari hujan nggak turun-turun, juga nggak punya keturunan, juga kok usahanya bangkrut. Yang meminta nasihat kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib pun menasihati dengan tenang, cukup perbanyak istighfar. Karena dengan istighfar segala hajat kita insya Allah bisa diperbanyak. Karena apa? Karena segala dosa-dosa yang terakumulasi di diri kita itu bisa menghalangi kabulnya doa-doa, sehingga ya mari kita perbanyak istighfar, segala kesalahan kita
hapuskan dengan membaca istighfar. Itu Mas Akmal. Udah cukup ya? Udah. Ya, oke. Lumayan Terima lama. kasih. Oke, sama-sama. Terima Masya kasih Allah. sudah mendengarkan podcast kali ini. Iya, iya. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Iya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.